Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah mudahkan untuk mengadakan kajian rutin setiap tahun. Dan ini juga sekaligus pembukaan kajian kita hari Ahad pagi. Kemudian juga Al-Quran terjemah dan kurma ajwah Madinah. Nah, keren. Satu orang dapat 3 itu. Kalau ikhwannya. Kalau akhwatnya sama, cuman bedanya yang buku sirah. Sirahnya diganti yang sirah Raudhatul Anwar yang kita kaji pada hari Ahad. Jadi ikhwan 3, akhwat 3. Insyaallah nanti kita ambil di akhir pertemuan. Monggo silakan ditulis jawabannya. Saya akan memberikan pertanyaan, antum tulis jawabannya dengan 3 syarat. Syaratnya di kertasnya disertai nama, kemudian alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi. Nanti dipisahkan kotaknya ikhwan dan kotaknya akhwat. Baik, pertanyaannya gampang saja, yaitu pertanyaannya adalah sebutkan rukun Islam. Nah, enak kan? Jadi insya Allah kalau saya jadi dosen itu semuanya lulus. Karena ujian di dunia ini ujian sandiwara. Ujian yang benar itu di alam kubur. Itu ujian yang sebenarnya, fitnah kubur. Baik, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara majelis taklim ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqomah sampai mati, husnul khatimah, dan semua yang hadir Allah mudahkan, Allah berikan rezeki bisa berangkat haji, umrah, ziarah beserta keluarga besarnya. Allahumma amin. Pembahasan yang pertama adalah tentang makna haji dan hukum haji. Haji itu apa sih? Nah, kadang sesuatu itu kelihatannya sepele, padahal ternyata kita itu tidak tahu. Definisi haji dan umrah. Haji secara bahasa itu adalah qasdu syai' al-mu'azzam. Secara bahasa haji itu menuju atau mendatangi sesuatu yang diagungkan. Jadi kita pergi menuju kepada sesuatu yang diagungkan. Adapun menurut istilah atau menurut syar'i, haji itu adalah qasdu baitillah al-haram li adai manasik makhsusah. Haji itu adalah menuju ke Baitullah al-Haram, yaitu tanah suci Mekah atau Ka'bah, untuk melaksanakan serangkaian amalan ibadah tertentu. Jadi kita pergi ke Baitullah al-Haram, ke Mekah, untuk melaksanakan serangkaian amalan ibadah tertentu. Atau boleh juga didefinisikan ziyaratu makanin muayyan fi zamanin muayyan biniyati adai manasikil haji ba'dal ihrami laha. Atau boleh juga didefinisikan haji itu mengunjungi tempat tertentu. Mengunjungi tempat tertentu, yaitu mengunjungi Ka'bah, mengunjungi Arafah, atau kalau mau diperinci ya nanti ke Mina, ke Musdalifah, dan seterusnya. Pada waktu tertentu, yaitu pada bulan-bulan haji, dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya Dzulhijjah. Dengan niat untuk melaksanakan manasik haji setelah melakukan ihram. Jadi mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu
dengan niat untuk melaksanakan manasik haji setelah berihram. Jadi pakai ihram dan niat ihram. Itu haji. Ini aja mungkin banyak yang belum tahu definisi haji. Sekarang umroh. Kalau orang tanya kepada antum, definisi umroh itu apa? Umroh itu adalah az-ziyarah. Menurut bahasa, umroh itu ziarah, kunjungan atau mengunjungi secara bahasa. Adapun secara syariat, umroh itu adalah ziyaratul Ka'bah ala wajhin makhsus ma'at tawaf was-sa'i wal halq awit taqsir. Umroh itu adalah berkunjung ke Ka'bah dengan cara tertentu, yaitu tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, lalu diakhiri dengan mencukur atau memotong rambut. Ya, berkunjung ke Ka'bah dengan cara tertentu, yaitu tawaf, sa'i, kemudian diakhiri dengan mencukur atau memotong rambut. Itu tentang definisi-definisi. Kemudian mengenai hukum haji, semua umat Islam tidak ada perbedaan pendapat bahwa haji itu hukumnya adalah wajib kalau orang mampu. Jadi orang mampu wajib berangkat haji. Dan itu tidak ada khilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat. Di antara dalilnya surat Ali Imran 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 97. Ini salah satu dalil bahwa orang yang mampu haji wajib haji. Yang enggak mau haji, Allah enggak butuh. Enggak mau haji, Allah enggak butuh. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang rukun Islam yang 5. Nah, ini saya bocorkan jawabannya. Enak kan? Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, agama Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian wa tuqimas shalah. Yang kedua, kamu mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Kamu bayar zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, kamu puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kamu berangkat haji kalau kamu mampu mengadakan perjalanan untuk haji. Ya, ini dalil haji menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapan seseorang itu dikatakan mampu? Ya, kapan dikatakan mampu? Wal istita'atu takunu bil mal waz-zat was-sihha war-rahilah wa takunu an-nafaqa min thayyibin halal. Orang itu dikatakan mampu kalau mempunyai harta, mempunyai kendaraan, dan juga dia itu sehat, mempunyai bekal, dia sehat dan juga ada kendaraannya. Jadi mampu itu dia punya harta, dia punya bekal, dia sehat dan ada kendaraannya. Kemudian juga hendaklah hartanya itu harta yang halalan thayyiban. Jadi mampu itu uangnya ada, bekalnya ada, sehat dan kendaraannya ada. Atau kalau gampangnya sekarang ini adalah mempunyai ongkos naik haji, mulai berangkat sampai pulang, dan dia juga sehat bisa berangkat. Itu berarti mampu. Berarti mampu wajib berangkat. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju." Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kamu untuk haji, maka berangkatlah haji. Hei manusia, haji itu wajib, berangkatlah haji. Kemudian juga
Sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu menjelaskan ancaman yang sangat berat. Orang mampu haji tidak mau berangkat haji sampai mati dalam keadaan belum haji. Nah, itu bahaya sekali. Sayyidina Umar mengatakan liyamut yahudiyan au nasraniyan thalatha marrat. Silahkan milih mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Sayyidina Umar ngulang-ulang itu 3 kali. Monggo silakan milih mati Yahudi atau Nasrani. Rajulun mata wa lam yahuj wa wajada indahu sa'ah wa khulliyat sabiluh. Yaitu orang yang mati dalam keadaan belum berhaji. Sementara dia oleh Allah diberi kelapangan untuk berangkat haji dan juga bisa mengadakan perjalanan untuk haji. Mampu haji, tidak mau haji sampai mati, silahkan milih mati Yahudi atau Nasrani. Karena itu, kalau memang kita mampu haji, segera berangkat haji. Kalau mampunya itu ikut ONH biasa, pemerintah, ya sudah daftar aja yang penting. Soal nanti berangkatnya berapa tahun? 45, tidak masalah, yang penting kita sudah daftar. Kalau memang itu kemampuan kita. Tapi kalau kita mampu haji yang plus, ikut yang plus. Nunggunya nggak terlalu lama, mungkin 7 tahun. Ya sekitar mungkin berapa haji plus? Yang murah 150 mungkin ya, haji yang resmi ya, atau 200 lah. Kalau mampunya itu aja, dengan nunggunya nggak lama-lama. Kalau memang mampu untuk berangkat furoda, ya berangkat furoda. Furoda banyak pilihan. Ada yang mungkin 200 juta bisa berangkat, 300. Yang penting pastikan haji itu pakai visa resmi haji. Ini penting Bapak Ibu ya, ini penting dan sangat penting. Dan kami selalu menekankan ini. Haji itu ibadah. Ibadah itu jangan dicampuri dengan kebohongan. Biasanya mau cari murah, akhirnya tidak pakai visa haji. Sehingga ceritanya nanti adalah kebohongan yang berlapis-lapis. Loh, Anda kepingin haji mabrur, tapi Anda berbohong. Mabrurnya mabrur model apa? Ya, para ulama mengatakan orang yang haji pakai visa bukan visa haji itu berdosa. Mabrur pasti nggak mabrur, wong berdosa. Adapun kalau sah, selama dia melaksanakan semua tata caranya, ya sah-sah saja. Tapi dia berdosa, Belum lagi resikonya juga berat. Nah, kalau nasibnya lagi nasib buruk, ya ketangkep. Kalau ketangkep bisa dipenjara, bisa kena apa? Bisa kena denda sampai 50.000 real. Apalagi sampai di blacklist, nggak boleh masuk Saudi lagi. Dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan seterusnya. Walhasil tidak tenang. Kalau mampu berangkat yang resmi, belum mampu, ya sudah sabar dulu, tidak usah maksa-maksakan diri untuk berangkat. Baik, itu pembahasan yang pertama. Kemudian yang berikutnya lagi adalah di antara keutamaan haji. Dan ini bisa memberikan motivasi ya. Haji itu luar biasa. Rasulullah SAW itu pernah beliau itu mimpi panjang lebar. Yang kalau disimbolkan itu ada 17 amalan yang menyelamatkan. Salah satu amalan itu Nabi melihat wa ra'aitu rajulan min ummati min baini yadayhi dhulmah wa min khalfihi dhulmah wa an yaminihi dhulmah wa an yasarihi dhulmah wa min fawqihi dhulmah wa min tahtihi dhulmah wa huwa mutahayyirun fi dhalik. Aku melihat salah seorang umatku di depannya itu kegelapan. Di depannya gelap. Depannya kegelapan, gelap. Sebelah kanannya kegelapan, sebelah kirinya kegelapan, atasnya kegelapan, bawahnya kegelapan. Ini orang berada dalam kegelapan total. Dan dia bingung saat itu, gelap semuanya. Kemudian faja'ahu hajjuhu wa umratuh fastakhrajahu minadh-dhulmah wa adkhalahu fin-nur. Dalam kondisi seperti itu, hajinya dan umrohnya datang. Orang ini pernah haji, orang ini pernah umroh. Lalu hajinya dan umrohnya itu mengeluarkan dia dari kegelapan dan memasukkannya ke dalam cahaya. Dikeluarkan dari kegelapan, dimasukkan ke dalam cahaya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Karena itu, kenapa sih kita ini kok tidak bosan-bosan haji, tidak bosan-bosan umroh? Bapak Ibu pernah tidak bosan umroh?
Iya. Ada enggak yang bosan umroh? Enggak ada, enggak ada. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya sudah pernah umroh, enggak bisa dihitung. Mulai dari zaman sekolah dulu. Saya sekolah di sana dulu 4 tahun. Setelah pulang sudah sering umroh. Berapa kali? Wallahu a'lam, enggak bisa dihitung. Dan tidak pernah bosan. Bahkan baru pulang sampai Indonesia, kepingin balik lagi. Kalau negeri lain, paling 1 kali kita sudah bosan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya pernah keliling hampir 30 negara. Itu 1 kali sudah bosan. Misalnya ke Uzbekistan. Sepisan tak wis mari. Lah rono maneh telapo terus. Wis ngono iku. Ono bedane. Atau ke Eropa Timur 1 kali. Ya sudah cukup. Mau ke sana lagi ndelok apa kon. Wis ngono iku. Bosan. Tapi kalau umroh enggak ada bosannya. Demikian pula haji, Masya Allah, Tabarakallah. Walaupun sudah pernah haji 6 kali, masih kepingin haji terus, enggak ada bosannya. Di antara yang membuat kita itu kepingin selalu haji, kepingin selalu umroh itu 3. Ini terutama nanti ya Bapak Ibu yang mau berangkat. Ada yang mau berangkat haji tahun ini? Insya Allah ya. Nah, itu 3 ini. Ingat-ingat 3 ini. 3 ini yang membuat saya semangat haji, semangat umroh. Yang pertama-tama adalah kita ini manusia biasa, punya banyak dosa. Punya banyak dosa. Maka berangkat haji, berangkat umroh dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ini yang pertama. Ya, saya berharap nanti Allah mengampuni dosa-dosa saya, menambah pahala saya, dan meninggikan derajat saya. Ya, terutama pengampunan dosa. Haji itu pengampunan dosa paling dahsyat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq, raja'a kayaum waladatu ummuh." Barang siapa haji ke Baitullah, tidak berbuat yang jorok-jorok, tidak berbuat kefasikan, maka pulang dari haji seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa, tidak punya dosa. Kemudian yang kedua, saya berangkat haji, berangkat umroh ini dengan membawa doa-doa, membawa hajat-hajat, membawa cita-cita, harapan, mimpi, obsesi, dan saya yakin semuanya oleh Allah dikabulkan. Karena haji itu kita berada di tempat-tempat paling mustajab. Tidak ada yang lebih mustajab dari itu. Tempatnya, keadaannya, musimnya, semuanya serba istimewa. Kan kita berangkat itu membawa doa, membawa hajat. Karena itu kalau mau berangkat, usahakan yang antum mau minta sama Allah itu apa, ditulis saja. Dia gak lali. Wabeh tulisan. Minta sama Allah, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dan alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini pengalaman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pernah berada di Arafah itu 6 kali haji. Dan semua doa yang saya panjatkan di Arafah dikabulkan oleh Allah semuanya. Tidak ada satupun yang tidak dikabulkan. Waktu itu, waktu masih sekolah di Arab, saya terakhir pulang 2001 ya. Setelah itu sampai 2019 baru haji lagi, dan 2022. Nah, ketika saya haji terakhir 2001 itu ada satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Kuwape wis dikabulno, ono siji sing durung. Saya sempat suudon sama Allah. Ojo-ojo sing siji iku gak dikabulno. 2001, 2002, 2003 terus ternyata dikabulkannya 15 tahun kemudian. Wis 15 tahun saya ingat ini adalah doa di Arafah. Dikabulno kabeh ambek Allah. Ya Masya Allah, Tabarakallah. Karena itu antum catat doa-doanya antum semuanya, hajatnya antum, mimpinya antum, insya Allah kabul kabeh. Yang penting adalah kebaikan dunia akhirat. Kemudian yang ketiga, kita itu semangat haji, semangat umroh, harapannya nanti saya pulang dari haji, dari umroh itu oleh Allah diberikan istiqomah. Mulai haji istiqomah. Sehingga nanti kalau saya bengkok, haji saya datang, umroh saya datang, meluruskan lagi. Kalau saya bengkok, hajinya datang, umrohnya datang, meluruskan lagi sampai mati husnul khatimah. Itu cita-cita yang paling tinggi, mati husnul khatimah. Allah masukkan surga Firdaus paling tinggi, dan Allah izinkan memandang wajahnya yang maha mulia. Allahumma amin. Itu 3 yang perlu selalu antum ingat agar supaya selalu semangat. Kemudian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Nanti kita bahas ya, apa itu haji yang mabrur. Kemudian di sini ada sebuah hadis agak panjang, riwayat At-Tabrani, Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis luar biasa. Luar biasa sabdanya Nabi. Coba antum renungkan ya, terutama yang mau berangkat haji. Amma khurujuka min baitika ta'ummul baital haram fa inna laka bikulli wat'atin tata'uha rahilatuk yaktubullahu biha hasanah wa yamhu anka biha sayyi'ah. Adapun keluarmu dari rumahmu menuju tanah suci, maka Allah catat bagimu dari setiap pijakan kaki ontamu satu kebaikan dan dihapus darimu satu keburukan. Antum berangkat ke Malang. Seandainya antum naik onta dari Malang ke Mekah, itu kira-kira berapa langkahnya onta itu? Berapa langkah? Tidak bisa dihitung, jutaan langkah. Apa kata Nabi? Setiap langkahnya onta itu adalah menghapus dosamu dan dicatat kebaikan bagimu. Berarti antum mulai berangkat ke Oma sampai ke Mekah itu mendapatkan ampunan dari jutaan dosa-dosa kita dan mendapat kebaikan jutaan. Wah, masya Allah, itu rasakno. Mulai metu ke Oma dirasakno. Kemudian, wa amma wuqufuka bi Arafah, fa inna Allah azza wa jalla yanzilu ila as-sama'i dunya wa yubahi bihimul malaika fayaqul haula ibadi ja'uni syu'than ghubran min kulli fajjin 'amik yarjuna rahmati wa yakhafuna 'adabi wa lam yarawni fa kaifa law ra'awni. Adapun wukufmu di Arafah, ini ketika antum wukuf di Arafah ya, maka sesungguhnya Allah turun ke langit dunia membanggakan mereka yang wukuf di hadapan para malaikat. Jadi Allah itu mendekat kepada orang-orang di Arafah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluknya. Jadi Gusti Allah cedek karo wong sing wukuf di Arafah. Kemudian Allah membangga-banggakan mereka di depan malaikat. Gusti Allah ngomong nang malaikat, "Wahai malaikat, mereka adalah hamba-hambaku. Mereka datang kepadaku dalam keadaan rambutnya kusut dan tubuhnya penuh dengan debu dari segala penjuru yang jauh." Hei malaikat, saksikan ini hamba-hambaku datang dari Malang, dari Indonesia, dari mana-mana, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Kemudian masih kata Allah, mereka semuanya mengharapkan rahmatku dan takut azabku, padahal mereka belum pernah melihat aku. Bagaimana pula kalau mereka melihat aku? Lalu kata Allah, falau kana 'alaika mithlu ramlin 'alij aw mithlu ayyamid dunya aw mithlu qatri sama dhunuban ghasalaha anka. Sekiranya kamu mempunyai dosa sejumlah bilangan pasir yang menumpuk. Wahai orang yang wukuf di Arafah, kalau kamu punya dosa sejumlah bilangan pasir menumpuk. Jadi kalau pasir menumpuk, itu berapa jumlahnya itu? Ya, tidak bisa dihitung, ya. Kemudian atau sejumlah bilangan hari-hari di dunia. Jadi dosamu itu sejumlah bilangan hari-hari di dunia, mulai Allah menciptakan dunia sampai kiamat nanti. Berapa jumlah harinya? Berapa jumlah harinya? Tidak bisa dihitung. Kemudian atau sejumlah bilangan tetesan air hujan. Jadi dosanya sejumlah bilangan tetesan air hujan. Lepas udan itu banyune pirang tetes. Pirang tetes. Gak iso dihitung. Semua dosamu dicuci oleh Allah. Dosamu sing akeh iku diberseni kabeh karo Gusti Allah. Sing apik nang wong liya, sing apik nang sapa ae. Mulai berangkat teko oma, ndek kono sampai mulai sing apik ambek kabeh. Yang baik, suka nolong, suka bantu. Yang kedua, waqaful adza, menahan diri tidak ganggu orang. Ya, jangan nyakiti orang, jangan ganggu orang. Yang ketiga, wa talaqatul wajah, wajahnya berseri-seri. Nah, ini penting. Jadi wajahnya tuh sing akeh guyu, senyum. Itu ibadah itu. Dan itu ciri khasnya Nabi. Kanjeng Nabi itu ciri khasnya apa?
Senyum. Sahabat saben ketok Kanjeng Nabi, pasti Kanjeng Nabi ku senyum. Nabi itu pernah bermasa muka cuma 1 kali. Dan itu pun langsung oleh Allah ditegur. Surat apa? Abasa. Ya, Masya Allah. Jadi ketemu orang yang asik. Ya, ibadah, niatkan ibadah. Dan kita tidak boleh nuduh orang ki senyumnya senyum digawe-gawe, gak ikhlas. Itu kudu urusanmu itu. Ya. Yang penting saya niru Nabi selalu apa? Tampil senyum. Kemudian yang keempat ini yang paling berat, wahtimalul adza. Yang keempat ini paling berat, yaitu sanggup menahan emosi ketika diganggu oleh orang lain.